Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kita muliakan bersama di hadapan kita, guru kita bersama, Al-Mukarram Tengku Haji Masrul Aidi LC LC ya. LC dengan banyak makna. Jadi LC itu luas sekali dia. Demikian juga MA kalau mau ditambah luas sekali maknanya. Demikian juga doktor, profesor, ada lagi titelnya desa. Titel siapa itu? Kau ada yang tahu? Titelnya Ustadz Abdul Somad ya. Beliau punya titel yang diberikan oleh negara Brunei, ya kalau tidak salah ya, desa. Tapi sebenarnya bacaannya bukan desa, tapi saya baca desa waktu itu saya jadi moderator acara yang dibuat oleh IKAT, saya baca desa. Ternyata bukan desa bacaannya ya. Jadi titel itu sangat relatif sekali. Jadi tidak perlu sungkan-sungkan, boleh panggil Ustaz Masrul Aidi LCMA, atau mau tambah doktor pun silakan, mau tambah profesor pun silakan. Di mana keilmuan beliau sudah sama-sama kita sering dengar, sering kita simak, yang sangat luar biasa. Dan beliau di samping seorang alim juga seorang pejabat negara. Ya, seorang wali kota, wali kota Cek Keung. Jadi LC itu bisa ke Cek Keung juga, lulusan Cek Keung. Bagaimana Korea? Ala kulli hal yajtami'u fihi al-ilmu wal imarah. Pada beliau ini berkumpul kemampuan keilmuan dan kemampuan sosok demokrat. Demokrat ya. Apa namanya? Orang sosok politis ya, sosok politisasi ya, sosok politik ya. Dan memang sama-sama kita ketahui dan sama-sama sering kita dengar selama ini, beliau sangat gencar mengkritik berbagai macam kebijakan politik khususnya di Aceh yang tidak pro kepada rakyat Aceh. Dan ini menunjukkan beliau seorang dai yang yang istiqamah, yang konsisten dalam memperjuangkan kebenaran. Tidak mudah. Jadi karena ini dipasangkan antara guru dan murid, saya murid, beliau guru. Ini sebenarnya pasangan yang salah, tapi dalam kesalahan ini saya mendapatkan manfaat besar ya. Jadi dapat keberkahan bisa duduk di samping guru saya. Kemudian di seberangnya lagi ada seorang imam muda Masjid Oman tadi ya, yang suaranya sangat indah setiap menjadi imam di berbagai masjid ya. Dengan adanya beliau ini di Masjid Oman, beliau memberikan memberikan inspirasi kepada kita, memberikan satu nuansa baru bahwa Oman itu tidak eksklusif. Buktinya beliau pengurus Masjid Oman, imam Masjid Oman, tapi beliau juga menjadi imam-imam di masjid-masjid lain di Banda Aceh. Di Masjid Oman mungkin beliau nggak baca kunut kalau subuh ya, subuh. Tapi di masjid lain beliau baca kunut. Di Masjid Oman mungkin beliau nggak baca Al-Fatihah selesai sholat ya. Tapi di masjid-masjid lain beliau baca Fatihah, bahkan doa lengkap. Artinya orang-orang dari Masjid Oman ini tidak eksklusif, terbuka. Ya, dia bisa gabung, bisa duduk di mana saja. Jadi kesan Masjid Oman eksklusif itu sudah hilang, tidak ada lagi. Dan kawan-kawan pun yang ke Masjid Oman, di sini juga ada Ustadz Ahmad Syukran, mana beliau? Beliau juga kadang-kadang sering jadi imam Masjid Oman. Ya, saudara.
Khatib ya, khatib. Dan kalau beliau jadi imam subuh, beliau itu biasanya walaupun nggak baca kunut, beliau berikan waktu untuk makmum baca kunut. Ya, jadi kita berada di tengah-tengah orang-orang yang sangat terbuka, orang-orang yang tidak eksklusif, cara berpikir yang sangat dinamis ya, demi kemaslahatan umat. Jadi di samping Ustaz Masrul, di samping Ustaz Mauliza, di sini juga ada guru-guru kita, Ustaz Khairul Rafiki, ini guru kita. Beliau ini orang hadis, namun juga pimpinan Majelis Zikir At-Taufiq. Ini jarang-jarang ada ahli hadis, ahli zikir lagi. Biasanya ahlul asar itu kalau dalam khazanah keilmuan Islam, ahlul hadis, ahlul asar itu agak jarak dengan amalan-amalan sufiyah. Tapi alhamdulillah kita di Aceh ada ahli hadis juga menjaga tradisi amalan sufiyah, yaitu seperti majelis zikir yang seperti ini, dan ada hadrahnya lagi, ada musiknya. Ini kalau ahlul asar ini sebenarnya anti alat musik nih, ahlul hadis, tapi beliau ahlul hadis yang sangat toleransi, alhamdulillah. Dan juga ada guru kita Ustaz Syukran tadi, Ustaz Ikhwan Mauludin ya. Di samping beliau ada juga Syekh ya, guru kita juga, dan banyak di sini. Dan wabil khusus baru sampai tadi guru maha guru Bang Fadil, Syekh Fadil belakang pojok. Beliau ambil ini gaya Syekh Ramdan Al-Buti. Jadi kalau datang orang sudah ramai, nggak mau ke depan, duduk di belakang. Ini kayaknya udah bisa ke depan Maulana. Dia kaji udah oke yo. Ya kamu hana udah oke, hana mulai yo. Ya, ini guru kita juga, guru kami, sepuh kami, senior kami, Syekh Fadil. Beliau sekarang diamanahkan menjadi perwakilan kita di Aceh untuk pusat DPD RI ya. Juga kepada guru-guru kita yang lain semuanya yang hadir di sini bersama kita, dan kepada Ahlul Bait Dawa Kupi. Ini dawa ini bahasa Aceh atau bahasa Arab ini? Kalau bahasa Acehnya kabrak betul. Mudah-mudahan bukan bahasa Aceh. Dawa ini bahasa lain tapi filosofinya dalam. Atau mungkin sengaja bahasa Aceh ya, karena orang Aceh yang galak mendawa. Jadi ngaudit kedai kopi bertiga orang dawa lah kedai kopi. Mungkin saja, wallahu alam. Yang intinya ada filosofi yang mendalam daripada dawa kopi itu. Baik, langsung saja. Tadi saya sejarah ya. Berbicara tentang sejarah adalah pembahasan yang sangat panjang. Jadi namanya sejarah ini pembahasan panjang. Hanya sejarahnya yang tidak ada sejarah yang singkat. Namanya sejarah itu panjang dia. Apalagi sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sampai hari kiamat tidak akan habis-habis untuk dibicarakan. Yang tidak akan pernah pudar wanginya, aroma semerbaknya untuk kita nikmati. Nah, maka tidak cukup tentunya waktu, hanya dalam beberapa menit kita bisa menguraikan sejarah panjang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun setidaknya sebagai madkhal saja atau muqaddimah sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau sejarah kelahiran Nabi Muhammad, atau sejarah perayaan hari lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mulai dari lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahun, bulan, tanggal, hari. Baik tahun, bulan, hari, tanggal, semuanya tidak terlepas daripada perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan ulama sejarah. Mulai dari tahun ya. Mulai dari tahun ada beberapa pendapat ulama tentang tahun lahir Nabi. Ada yang mengatakan 5 tahun sebelum Amul Fil. Apa itu Amul Fil? Tahun gajah. Ada yang mengatakan 20
5 tahun setelah Amul Fil, jauh sekali. Bahkan ada pendapat 50 tahun setelah Amul Fil, tahun gajah. Jadi di sini ada perbedaan pendapat yang cukup panjang, dan itu disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah. Namun Ibnu Katsir mengatakan jumhur ulama, pendapat kebanyakan ulama tarikh, bahwa lahir Nabi Muhammad SAW yaitu pada Amul Fil, pada tahun gajah. Ini tahun. Kemudian ke bulan juga demikian. Ada ulama mengatakan bulan Safar, ada ulama mengatakan bulan Ramadan. Jumhur ulama mengatakan bulan Rabiul Awal. Jadi walaupun jumhur ulama mengatakan bulan Rabiul Awal, kita tidak menepis bahwa di sana ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang bulan. Yang tidak ada beda pendapat yang berarti itu tentang hari, yaitu Yaumul Isnin, hari Senin. Nah, ini tidak ada pendapat yang berarti. Yang ada sedikit di kalangan Syiah, ada yang mengatakan hari Rabu. Tapi bahkan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dan Ibnul Jauzi mengklaim ijma'. Walaupun ijma' ini juga diprotes nanti oleh sebagian yang lain. Tapi pendapat yang paling kuat, dan walaupun ada beda pendapat, itu tidak berarti bahwa lahir Nabi Muhammad SAW Yaumul Isnin, yaitu pada hari Senin. Kenapa di sini perbedaan pendapat tidak meruncing? Karena langsung ada hadis Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, fihi ulidtu wa fihi unzila alayya. Pada hari Senin itu aku dilahirkan. Hadisnya sahih dalam Sahih Muslim. Wa fihi unzila alayya, dan pada hari itu pula, pada hari Senin, Allah angkat aku jadi rasul. Allah turunkan wahyu pertama, yang artinya pertama Rasulullah jadi rasul. Sehingga kemudian para ulama mengatakan Nabi Muhammad lahir pada hari Senin, diangkat jadi rasul pada hari Senin, hijrah pada hari Senin, wafat pada hari Senin. Maka hari Senin itu hari yang baik, hari yang mulia. Perjalanan hidup Rasulullah, lahir, jadi rasul, hijrah, wafat, semuanya Yaumul Isnin, pada hari Senin. Kemudian tentang tanggal. Nah, ini kembali terjadi perbedaan pendapat ulama. Ada yang mengatakan tanggal 8. Ada yang mengatakan tanggal 9. Ada yang mengatakan tanggal 10 Rabiul Awal. Ada yang mengatakan tanggal 12 Rabiul Awal. Ada yang lebih lagi. Tak usah jauh-jauh. Kita buka kitab Nurul Yaqin. Nurul Yaqin, yang kitab yang biasa dipakai di daerah-daerah. Ya, ada kitab sirah Nurul Yaqin. Di situ disebut tanggal berapa, coba yang pernah baca? Tanggal berapa lahir Nabi? Tanggal 9 Rabiul Awal. Berbeda dengan umumnya yang sering kita pahami 12 Rabiul Awal. Dalam kitab Nurul Yaqin itu 9 Rabiul Awal. Dan ternyata dalam kitab Ar-Rahiqul Maktub punya Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri, yang juga kitab sirah kontemporer, dikuatkan juga tanggal 9 Rabiul Awal. Nah, menariknya, kenapa kitab Nurul Yaqin Muhammad Khudari Beg beliau menguatkan tanggal 9 Rabiul Awal, dan juga Safiyur Rahman pengarang kitab Al-Haikul Maktum mengatakan juga, menguatkan juga 9 Rabiul Awal, karena ada penelitian yang dilakukan oleh ahli astronomi Islam, ahli ilmu falak, Mahmud Basha Al-Falaki, orang Mesir. Beliau buat penelitian bahwa kalau 12 Rabiul Awal pada tahun Fil itu nggak dapat hari Senin secara ilmu astronomi. Merupa
Dia kan ada caranya sendiri perhitungan orang itu. Jadi kalau ditarik mundur hari tahun gajah 12 Rabiul Awal, tidak jatuh dia hari Senin. Baru jatuh hari Senin kalau 9 Rabiul Awal. Nah itu kalau secara ilmu sains. Nah, cuman ya mudah bantang, tidak bantang. Perkara lahir Nabi ke perkara mukjizat. Ada kita becut bantang urung kan aja masalah. Ya. Nah, itu beberapa pendapat. Nah, yang paling kuat berdasarkan hadis yang sahih juga dan jumhur ulama, lahir Nabi Muhammad SAW yaitu tanggal 12 Rabiul Awal. Cuma menurut kita yang racih ada penting yang pada pajan. Pokoknya itu kalau kita mau Syaban, maka mulut put dulu. Pada itu tanggal pokoknya selama kalau kita mau Syaban, mulut saja. Mulut sa, mulut dua, mulut le. Apa? Le manfaat. Panjang mulut le manfaat. Khususnya bagi kamu penceramah le tak manfaat. Ya. Jadi itu di segi tanggal ya. Namun tetap jumhur ulama mengatakan 12 Rabiul Awal. Nah, adapun sejarah kapan pertama perayaan Maulid itu dilakukan? Itu tidak sulit kita tarik garisnya itu. Langsung yang pertama merayakan itu adalah pemilik tanggal lahir itu sendiri, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sendiri yang pertama merayakan hari lahirnya. Ketika ditanya Rasulullah tentang an shaumi yaumil Isnin, Rasulullah, kenapa engkau berpuasa pada hari Senin? Kata Rasulullah, dzalika yauma wulidtu fihi. Aku berpuasa pada hari Senin karena pada hari itu aku dilahirkan. Berarti Rasulullah orang pertama yang merayakan maulidnya sendiri. Cuman cara Rasulullah merayakan dengan berpuasa. Jadi kalau bedanya kita justru merayakan tanggal lahir kita, ulang tahun kita dengan makan-makan. Rasulullah puasa, kita buka puasa, makan-makan ya. Tapi intinya ya, walau Rasulullah dengan puasa amal soleh. Kalau kita kiaskan, kita makan-makan, bagi-bagi makan juga amal soleh. Intinya merayakan maulid dengan amal soleh itu dipraktekkan oleh Rasulullah pertama kali untuk merayakan hari ulang tahunnya sendiri dengan berpuasa. Itu hadis sahih dalam Sahih Muslim. Kemudian ternyata kalau kita cari-cari, bukan hanya Nabi Muhammad yang merayakan, mengucapkan selamat untuk hari lahirnya. Coba, siapa yang tahu? Ada dua Nabi dalam Al-Quran, Allah sebutkan juga mengucapkan selamat untuk hari lahirnya. Nabi apa? Nabi, saya tahu? Nabi Isa, Nabi Yahya, dan Nabi Yahya. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma ub'asu wa yauma amutu wa yauma ub'asu hayya. Wassalamu alayya, dan selamat kepadaku untuk hari lahirku, untuk hari matiku, dan untuk hari aku dibangkitkan kembali. Jadi tidak apa-apa kawan-kawan yang masih muda-muda, yang kira-kira di ulang tahun anda tahu ucapkan gerau juga. Kalau ulang tahun tak pernah mana? Anak tahu ya ulang tahun. Calon pihak lalong, gambar anak tahu ucapkan. Aku ucapkan gerau juga, bukan status juga selama ulang tahun untuk saya sendiri. Jadi kalau ada yang protes, kok menantang ikut cara Nabi Isa, Nabi apa Nabi Yahya? Kalau Nabi Isa, ikut Nabi Isa. Nabi Isa mengucapkan selamat untuk dirinya sendiri terhadap hari lahirnya, hari wafatnya, hari dibangkitkannya. Adapun Yahya dari Allah selamatnya. Wassalamun yauma wassalamun alaihi yauma wulida
wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Jadi kalau Nabi Isa mengucapkan selamat untuk dirinya sendiri atas kelahirannya, wafatnya, dibangkitkannya. Kalau Nabi Yahya, Allah yang mengucapkan untuk hari lahirnya, selamat untuk hari lahirnya, untuk hari wafatnya, dan hari dibangkitkan. Jadi persoalan para rasul mengucapkan selamat, merayakan hari lahirnya itu ternyata itu bukan hanya Nabi Muhammad SAW, tapi juga Nabi Isa, Nabi Yahya. Cuman lagi-lagi mereka merayakan, mengucapkan selamat kelahiran mereka itu dengan cara-cara yang baik, dengan amal-amal saleh. Kemudian adapun perayaan Maulid dalam bentuk besar, ihtifal seperti yang kita jadi di Aceh ya, dan di seluruh dunia Islam hari ini. Itu kalau kita baca rentetan sejarahnya tidak terlepas daripada 3 tokoh. Yang pertama Khayzuran, yang kedua Al-Mu'izz lidinillah, yang ketiga Mudfaruddin Ibnu Zainuddin Kaukabri. Tidak terlepas dari 3 tokoh ini yang menjadi pemula atau pencetus perayaan Maulid Nabi dalam bentuk acara besar. Yang pertama Khayzuran. Khayzuran ini hidup pada abad kedua Hijriah. Jadi Maulid Nabi dalam bentuk kenduri besar itu sudah ada pada abad kedua Hijriah. Khayzuran tokoh utamanya. Siapa Khayzuran ini? Perempuan. Jadi Maulid Nabi beliau ini, karena pencetus utamanya perempuan. Ini mungkin karena malam terbatas perempuannya. Nyorong dia ramai. Tapi secara terang seperti itu Khayzuran. Khayzuran itu istri daripada Khalifah Al-Mahdi Ibnul Mansur. Khalifah kedua dinasti Abbasiyah. Khalifah ketiga dinasti Abbasiyah. Dia itu istri khalifah. Suaminya khalifah dan punya anak 2 orang khalifah. Siapa? Al-Hadi, juga khalifah dinasti Abbasiyah. Kemudian Ar-Rasyid, Harun Ar-Rasyid, anaknya juga, anak Khayzuran tadi. Nah, 3 khalifah ini, pada masa 3 khalifah inilah perayaan Maulid itu dirayakan besar-besaran, yang diprakarsai oleh Khayzuran ini, istri daripada khalifah Al-Mahdi Ibnul Mansur, khalifah ketiga dinasti Abbasiyah. Dia datang ke Masjid Nabawi, dia buat kenduri, dia potong daging ya, dia buat kenduri di Masjid Nabawi. Kemudian dia datang ke Mekah. Di Mekah dah dibuat di masjid. Mungkin harganya pegang di Mekah ya. Agak berat ya. Maka dia buat kenduri tapi dibagi-bagikan ke rumah-rumah. Kalau Masjid Nabawi di dalam masjid dibuat. Itu abad kedua Hijriah. Kemudian dari situ sampai abad keempat Hijriah, tokoh lain yang memprakarsai Maulid dengan bentuk perayaan besar, Al-Mu'izz lidinillah, salah seorang pemimpin pada dinasti Fatimiyah. Disebutkan oleh Syekh Muhammad Baqir Al-Muti'i Al-Hanafi. Kalau yang pertama tadi, yang Khayzuran ini, itu disebutkan dalam kitab Wafa'ul Wafa' bi Akhbaril Mustafa, karangan Syekh Nuruddin Ali, seorang ulama bermazhab Syafi'i, murid daripada Jalaluddin Al-Mahalli, pengarang kitab Kanzul Rahim. Yang kedua, ini disebutkan oleh Syekh Baqir Al-Muti'i Al-Hanafi, mufti Mesir dulu. Yang kedua, tokoh yang merayakan Maulid besar-besar itu Al-Mu'izz lidillah, tokoh Fatimiyah. Dia buat di Mesir. Dipotong lembu banyak-banyak, dia potong kambing, dia potong ayam, sampai situ disebutkan jumlahnya ratusan ribu ekor. Dia potong, dia buat kenduri, diundang seluruh rakyat Mesir. Pas sekali ketika itu sedang musim paceklik, musim kering, musim orang kelaparan, dia buat kenduri besar-besar.
Maka ketika itu sangat menarik perhatian masyarakat Mesir untuk dinasti Fatimiyah. Kemudian dari situ menuju abad ke-6 atau ke-7. Nah, sini tokoh ketiga, Malikul Mutaffar Ibnu Zainuddin Kaukabri. Dia hidup pada masa dinasti Ayyubiyah, Salahuddin Al-Ayyubi. Sebenarnya bukan Salahuddin Al-Ayyubinya, walaupun Salahuddin Al-Ayyubi khalifahnya, pemimpinnya. Tapi yang memprakarsai maulid besar-besar itu bukan dia. Dia mendukung, karena memang Salahuddin Al-Ayyubi ini sufi, Asy'ari Tulen, dan sufi, ya, suka dengan zikir-zikir seperti ini. Sebenarnya yang memprakarsai pada masa dinasti Ayyubiyah itu adalah Mudfaruddin ini, tokoh kalau tidak salah di Irak atau di Baghdad, salah seorang pemimpin di bawah kekuasaan Salahuddin Al-Ayyubi. Dia yang memprakarsai maulid dalam bentuk acara besar-besaran, kenduri besar-besaran. Nah, dari Mudfaruddin ini, dari abad ke-6 ini, baru kemudian maulid melebar kemana-mana, ke seluruh negara-negara Islam. Nah, maka kemudian semua angkat bicara. Abu Syamah, gurunya Imam Nawawi, angkat bicara tentang maulid. Kemudian Ibnu Hajar Al-Asqalani dan kitab Fathul Bari angkat bicara tentang maulid, semua mendukung. Kemudian Imam As-Suyuti bahkan menulis kitab khusus tentang maulid, semua angkat bicara. Sampai hari ini ulama seantero dunia semua mendukung perayaan maulid dengan syarat-syarat tertentu yang semuanya adalah demi kebaikan. Yang melarang maulid cuma satu negara saja. Kalau cekul nggak mungkin. Cuma satu negara yang tidak ada maulid. Itu pun tidak dirayakan oleh dalam bentuk resmi kenegaraan, kerajaan, ya, yaitu kerajaan Arab Saudi. Tapi anehnya hari maulid nggak dirayakan, tapi hari kemerdekaan mereka dirayakan. Ulang tahun raja dirayakan, ulang tahun Nabi tidak dirayakan. Tapi tidak masalah. Nah, ya, yang penting bahwa bisa kita simpulkan dari rentetan sejarah tadi, semua ulama yang muktabar sudah angkat bicara dalam kitab-kitab mereka mendukung perayaan maulid dengan cara-cara yang telah mereka sebutkan, ya. Nah, mungkin ini sekilas tentang bagaimana sejarah maulid, sejarah lahir Nabi dan sejarah perayaan kelahiran Nabi di berbagai belahan dunia Islam sampai ke tempat kita di Aceh ini. Sekian mungkin dari saya. Berikutnya kembali saya serahkan kepada Ustaz Maulida. Alhamdulillah.